kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Pimpin kami Tuhan untuk melalui proses kehidupan kami, untuk kami akhirnya boleh menemukan siapa diri kami sebenarnya. Terima kasih karena di dalam setiap proses kehidupan kami, Engkau ada di sana. Pimpin setiap kami Tuhan pagi hari ini, untuk kami boleh benar-benar mengerti, tahu, belajar akan firman-Mu ini. Dan kami bukan menjadi orang-orang yang hanya tahu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you worship team. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Gembala, saya diberi kesempatan untuk sharing pagi hari ini buat jemaat GES. Kita sama-sama ya ada di gereja ini, saya dan Bapak Ibu, kita sama-sama menjadi satu keluarga besar GES gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini tema sharing firman Tuhannya adalah saya sudah selesai. Di dalam satu konteks besar tentang tahu diri.
Nah, saya beri judul Saya Sudah Selesai. Kita lihat gambar ini Bapak Ibu, saudaraku ya. Ada permen di tengah-tengah kopi. Permen ini tidak perlu menjadi kopi ketika dia ada di kerumunan kopi. Begitu ya. Dia tidak perlu berwarna seperti kopi, tapi si permen tetap berwarna apa adanya. Dia tetap berwarna hijau di dalam gambar ini. Gitu. Kalau orang mengatakan yang namanya kopi itu pahit, permen di tengah-tengah kopi tetap manis. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu Saudaraku bahwa orang yang tahu diri itu sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak perlu menjadi orang lain, dia tidak perlu ikut-ikutan di tengah kehidupan ini, dimanapun dia ditempatkan. Di tengah-tengah lingkungan yang mungkin pahit, tidak baik, tapi dia tetap menjadi dirinya apa adanya. Ya, inilah yang saya sebut saya sudah selesai. Bapak Ibu sudah menangkap sampai di sini? Paham ya? Sudah berarti ya? Sudah selesai, ini cuman berapa menit nih, belum ada 5 menit sudah selesai nih. Baik, kita lanjut ya. Saya terinspirasi dari gelar seorang dokter. Seorang dokter yang sudah lulus ya dari S3, itu dianggap dia punya satu pengetahuan, dia dianggap punya kemampuan di satu bidang tertentu. Jenjang pendidikan akademik itu kan dari TK, SD, SMP, SMA, ya, S1, strata 1, S2, strata 2, kemudian S3. Ini dah mentok Bapak Ibu. Yang bisa lebih dari ini cuma Samsung, ya, sampai S23. Jadi kalau pendidikan akademik selesainya sampai mana? S3. Itu dianggap orang sudah paling tahu. Ya coba lihat kita, ini saya ambil definisinya sedikit aja dari beberapa sumber ya. Jadi orang ini dianggap menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan penelitian di bidang studi tertentu. Bahkan Bapak Ibu, seorang yang punya gelar doktor, dia bisa mengeluarkan teori-teori. Nah teori-teori ini, jika itu disampaikan ke publik, orang percaya kok. Karena dia punya gelar doktor. Dia sudah melalui semua proses-proses pendidikannya, sampai puncak tertingginya. Dia punya gelar doktor, S3. Nah sekarang kita belajar pagi hari ini, kita sama-sama kita mau S3 Bapak Ibu. Saya sudah selesai. Jadi kita sekarang belajar mengetahui, siapa tahu kita ini di hadapan Allah. Masalahnya, kita harus tahu. Kita ini hidup di dalam dunia yang masalahnya di awal penciptaan. Lihat diagram ini ya. Kalau di awal kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26. Kemudian apa yang terjadi? Kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3:23. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian baru ada proses penebusan. Kita ditebus. Setelah kita ditebus, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Jadi circle-nya ya, mulai manusia sudah diciptakan dulu sesuai serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian semua manusia itu jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, gambar dirinya rusak. Yang tadinya serupa dan segambar dengan Allah, kemudian gambar dirinya rusak. Kemudian kita ditebus. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Nah kemudian kita dikembalikan lagi serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika kita dikembalikan seperti
keadaan semula serupa dan segambar dengan Allah. Itu otomatis atau proses? Otomatis atau proses? Setuju ya bahwa itu semua proses. Saya yakin jemaat yang mengikuti baptisan tidak serta-merta ketika diangkat dari air, dia menjadi orang yang benar-benar baru. Ya. Dia terus tidak pernah berdosa, hidupnya seperti ngawang, jalannya tidak di atas lantai lagi. Enggak ya. Makanya ketika pelajaran tentang katekisasi tentang baptisan ini diajarkan bahwa yang namanya pertobatan itu harus tiap hari. Hidup di dalam pertobatan. Maksudnya apa? Karena setiap saat bisa saja kita jatuh. Setiap saat bisa saja kita keluar dari jalan Tuhan. Makanya kita butuh proses. Nah, orang yang tahu diri, orang yang sudah selesai dengan prosesnya, sehingga dia bisa mengatakan, saya sudah selesai. Orang yang tahu diri adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Bapak Ibu familiar enggak dengan kalimat ini? Sudah selesai dengan dirinya. Kita sering dengar ya, oh, orang ini sudah selesai dengan dirinya. Orang ini sudah mengalami banyak proses. Zaman kepemimpinan Pak Jokowi di awal ya, kita sering dengar kata ini. Oh, ini pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Kita sering dengar kalimat itu. Ya inilah Bapak Ibu, bahwa selesai dengan dirinya itu apa? Kita sudah menjalani banyak proses. Dibenturkan dengan masalah, dibenturkan dengan lingkungan sekitar kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan izinkan, dalam tanda kutip, nganyelke. Itu semuanya untuk apa? Supaya ini tadi loh, yang terbaik dari kita itu muncul, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Lanjut ya, setuju ya bahwa orang untuk tahu diri dia butuh proses. Untuk tahu diri manusia butuh proses. Nah lanjut, nah masalahnya begini sekarang Bapak Ibu, kita banyak menemui masalah-masalah ini di sekitar kita. Orang yang belum selesai dengan dirinya, ini contoh-contoh saja. Sebetulnya banyak sekali, di luar ini banyak sekali masalah-masalah. Orang yang belum selesai dengan dirinya tuh bukan cuma 3 hal ini saja. Ya, egois. Pengennya dirinya diakui. Ya saya kasih gambar ini, contohnya dia ini cuma kuda kecil, tapi dia pengen diakui sebagai kuda yang besar. Kita tidak asing dengan kata-kata flexing. Orang-orang hari ini, anak-anak hari ini, anak-anak muda hari ini, kadang-kadang butuh yang namanya validasi eksternal. Maksudnya apa? Dia hanya posting di Instagram atau di Facebook atau di media sosial. Hanya untuk diakui, kamu hebat, kamu kaya, kamu pandai, dan lain sebagainya. Padahal belum tentu dirinya seperti itu. Dunia media sosial itu banyak dunia tipu-tipunya ya Bapak Ibu. Jadi belum tentu seperti itu. Orang-orang yang belum selesai dengan dirinya, egois, pengennya menang sendiri. Kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, dia diangkat untuk menerima satu jabatan. Maaf kata ya, oknum, seorang oknum, bisa saja dia memperkaya dirinya. Karena itu kesempatan. Ini ciri-ciri orang egois. Dia berpikir, selama aku menjabat, aku harus mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya.
Aku tidak peduli orang lain seperti apa. Ini salah satu contoh saja. Kemudian mudah tersinggung. Kita udah banyak baca Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau baca ya gemes. Hanya kesenggol, sepeda motornya kesenggol aja. Dipukuli sampai pingsan, pada akhirnya sampai apa? Meninggal. Kan ya lucu, gara-gara kesenggol sepeda motor. Ada seorang anak pejabat yang tersinggung, ya urusan perpacaran, ya tersinggung. Ini mantannya pacarnya tuh dipukulin sampai pingsan. Akhirnya apa? Seluruh keluarganya kebawa-bawa semua. Mudah tersinggung, mudah tersulut Bapak Ibu. Gampang sekali untuk tersulut. Ya, ini baru beberapa Bapak Ibu. Masih banyak, kita pasti bisa menemukan. Mudah curiga. Kita curiga terhadap perlu ada kewaspadaan tetap ya. Kita perlu kewaspadaan tetap. Tapi kalau tidak ada apa-apa terus semua dicurigai, ini satu pertanyaan besar. Ini mungkin ada yang salah dengan dirinya. Saya tahu Julius WL di sini, kamu pelayan Tuhan. Misalnya, saya tidak pernah ketemu Julius di rumah saya. Tapi ketika tiba-tiba suatu saat Julius ke rumah saya udah curiga, ki ojo-ojo meh nyilih 100 iki. Pinjam dulu 100. Nah, kan belum tentu, siapa tahu dia datang ke rumah saya mau bangun rumah. Loh kan bisa. Tapi kalau saya dipenuhi hati yang kotor, curigaan, ya. Iki meh nyilih 100 mesti iki. 100 po 150 dia. Bapak Ibu Saudara, teman-teman worship team di tempat ini, Bapak Ibu yang melayani usher di depan, yang multimedia. Kita tahu mereka pelayan Tuhan. Tapi siapa yang tahu kedalaman hati mereka? Tidak tahu. Bahkan saya Bapak Ibu bisa mendengarkan saya saat ini sharing. Tapi Bapak Ibu tahu kedalaman hati saya, apakah saya punya motivasi atau tidak? Tidak ada yang tahu. Nah, manusia hanya tahu sebagian saja tentang dirinya. Kemarin anak-anak kita udah mengikuti tes kepribadian ya, tes kepribadian atau bakat dan minat. Tes itu anak-anak kita mengisi sebuah pertanyaan. Jadi peserta tes memberikan jawaban. Dia melakukan dulu ya, yaitu mengisi pertanyaan dengan jawaban-jawabannya. Kemudian jawaban itu dianalisa. Ya kan? Dari analisa itu tahu, oh kamu ini tipe orang ini. Kamu ini cocoknya di sini. Ya. Kamu nanti kalau sekolah kamu ambil yang ini. Gitu kan. Jadi orang itu melakukan dulu, baru dia diketahui. Orang itu bertindak dulu, baru dia diketahui. Kita yang punya smartphone, kita familiar dengan yang namanya Google. Kalau di aplikasi ini ada Google, ya. Mungkin kadang sering muncul, dia bisa mengingatkan kita foto-foto di 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dia bisa mengingatkan tentang kita. Foto-foto itu. Bahkan perjalanan kita, dia tahu. Kita selama sebulan ini pernah kemana saja, keliling-keliling di mana saja, berapa lama, berapa kilometer, dia tahu semuanya. Tapi itu kita melakukan dulu,
baru dia bisa memberikan informasi bahwa kamu sudah sekian jauh berjalan, bahwa kamu di beberapa tahun yang lalu ini loh fotomu. Itu aplikasi. Jadi kita hanya tahu sebagian Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang diri kita, pada akhirnya kita cuma tahu sebagian. Kita tidak bisa benar-benar tahu. Nah, ada satu pribadi yang benar-benar tahu tentang kita. Bukan setelah kita melakukan, tapi sebelum kita melakukan, Bapa di surga sudah tahu. Bapa di surga itu tahu betul setiap detail kehidupan kita. Ya. Dia tahu. Firman-Nya mengatakan sebelum kita bicara, kata-kata yang sudah kita susun di mulut kita ini, belum kita keluarkan. Tuhan tahu. Langkah-langkah kita mau kemana saja, Tuhan tahu. Nah, saudara, kita buka Alkitab kita ya, dari Mazmur 139, kita akan lihat satu perbagian. Yang bagian pertama ini, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat ini mengatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, kalau Google Map tahunya setelah kita melakukan. Kalau tes psikologi tahu tentang kita, itu setelah kita mengisi pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban kita. Tapi Tuhan, sebelum kita menjawab, Tuhan tahu. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada sebuah kasus kriminal misalnya, penyidik maupun nanti ketika di persidangan hakim, itu punya satu dasar untuk menjatuhkan orang ini bersalah atau tidak. Punya satu dasar, apa itu? Kitab KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau bisa juga kasus perdata. Itu dasarnya untuk menyelidiki. Tapi itu pun, itu bisa salah. Sehingga Bapak Ibu, Saudara, kita pernah baca ya, seseorang yang dalam pandangan kita, dia punya kesalahan yang besar, tapi hukumannya ringan. Ada seseorang ibu yang hanya mencuri ayam atau sandal, hukumannya berat. Gak bisa. Jadi di dunia ini tidak ada satu ukuran yang bisa kita menghakimi seseorang, kita menjatuhkan vonis kepada seseorang. Tidak bisa, terlalu banyak celah. Ini mengajarkan kita Bapak Ibu, kita tidak bisa menghakimi seseorang. Orang ini kayak gini, orang ini buruk, orang ini jahat, orang ini. Kita tidak tahu, kita tidak bisa tahu. Yang bisa tahu hanya Tuhan. Dia menyelidiki dan mengenal aku. Makanya Bapak Ibu ketika kita masuk di dalam proses itu tadi, dalam rangka kita untuk tahu siapa diri kita. Datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Biar Tuhan itu yang membersihkan kita ini loh dari dalam.
Ketika kita mengatakan, ya aku menerima Tuhan sebagai juru selamatku, ya. Tapi ada satu proses yang harus kita jalani. Di dalam diri kita ini loh, nus. Itu harus dibersihkan. Melalui apa? Melalui proses. Setiap hari dibenturkan masalah, ketemu teman-teman yang mau pinjam 100 tadi. Ya kita dipertemukan seperti itu. Nah kalau kita di proses itu sudah selesai, nanti naik upgrade lagi, ketemu orang yang lebih, dalam tanda kutip nganyel kayak lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, suatu titik nanti kita akan merasakan tidak lagi merasa tersakiti ketika kita disakiti. Karena prosesnya sudah selesai. Ada satu titik nanti kita akan punya satu pemahaman bahwa aku harus melayani, bukan dilayani. Lah untuk sampai ke sana itu kita butuh proses. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Ya, kita lanjut. Omnipresence. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap wajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu dapat firman Tuhan ini? Kita tidak pernah bisa jauh dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Di titik terendah kehidupan kita. Siapa yang pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan? Ada yang pernah? Bukan hanya titik terendah, aku minus Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan tahu betul kehidupan kita. Dia tahu treatment apa yang tepat buat kita. Di dalam titik terendah itu tadi, Tuhan ada di sana. Ya, dikatakan ya, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Tuhan tahu. Ketika kita sudah rasanya udah putus asa, kita udah mau nyerah, Tuhan ada di sana. Saudara, Mazmur 139 ini sebuah puisi. Tapi ini dari satu perenungan yang dalam dari pemazmur. Ya Bapak Ibu, ketika kita menjalani proses, pegang firman Tuhan ini. Tuhan kok rasanya abot ya Tuhan. Tuhan aku tak nyerah ya Tuhan, aku tak nyerah. Ada yang pernah berdoa, Tuhan aku menyerah aja. Pernah yuk? Pernah ya? Terus surga menjawab apa? Kencana yo gitu ya. Ora popo, ora popo. Tuhan tahu betul kehidupan kita. Ketika kita udah sama Tuhan, wes Tuhan, ampun aku salah kuat. Tuhan tetap bisa ngomong, ora popo. Ayo, bangkit lagi. Di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, Bapak Ibu, ayo masuk dalam proses, enggak apa-apa. Karena kita bisa lihat cara Tuhan yang ajaib. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir
untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita ada di dalam sebuah proses, kita bersyukur. Sebetulnya kita sedang diajar, dibawa untuk akhirnya kita tahu siapa diri kita. Enggak apa-apa kalau kita hari ini masih minus, enggak apa-apa kalau hari ini kita mungkin belum dapat jawaban dari doa kita. Itu semua untuk melatih kita kok. Tuhan tahu betul kehidupan kita. Tuhan sangat tahu. Tadi ya, bagian pertama, omniscient. Tuhan tahu, menyelidiki, mengerti, memahami. Bahkan jalan kita pun Tuhan memaklumi. Dan dimanapun kita berada, ketika kita itu berat dalam menjalani suatu kehidupan, suatu proses, Tuhan ada di sana. Kita tidak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita baca ayat selanjutnya ya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah.
Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara, ya, kenapa Tuhan tahu kita? Kenapa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita? Karena Dia yang menciptakan kita. Tuhan tuh benar-benar ada di dalam setiap proses hidup kita. Mulai kita dari embrio sampai nanti akhir kita menutup mata. Tuhan ada di proses itu. Tuhan selalu ada. Perhatikan Bapak Ibu. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu di dalam kandungan, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah memproses kehidupan kita. Makanya Tuhan tahu kita ini kayak apa, Tuhan tahu. Oh si ini kalau tak kasih masalah berat, langsung. Wah ini iso mutung iki, iso ora lunga gereja iki gitu ya. Tuhan tahu Bapak Ibu. Nah semuanya ini supaya kita pada akhirnya nanti prosesnya selesai kita bisa mengatakan saya sudah selesai. Tapi untuk semuanya itu kita kan butuh yang namanya patron. Minggu lalu Pastor Hendra cerita tentang boundary. Ada satu batasan. Batasan itu seperti cetakan. Nah kita ini yang butuh cetakan Bapak Ibu. Kita bukan sekedar warga Indonesia. Kita bukan sekedar jemaat GES. Jemaat GES punya KTA. Warga Indonesia punya BPJS. Kita bukan sekedar itu. Kita warga kerajaan Allah. Kita butuh patron. Apa yang namanya itu? Imago Dei. Ini boundary kita. Ini batasan kita. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Kalau kita mau tahu diri kita siapa sebenarnya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Terakhir Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu lihat satu video tentang proses pembuatan cincin perak. Mulai dari perak itu dilebur, dibentuk, dihaluskan, dipotong, dihaluskan lagi, dihaluskan terus, sampai pada satu titik. Wajah dari si pembuat perak itu terlihat. Itulah kehidupan kita, bahwa kalau kita mau tahu siapa diri kita, izinkan proses dalam hidup kita. Ya, kita dibentuk, dipotong, digesek, dihaluskan. Mungkin bagi kita, mungkin satu titik kita sudah merasa, aku cukup Tuhan, aku iso, aku sudah tahu diri kok. Mungkin belum bagi Tuhan. Jadi perlu dihaluskan lagi. Sampai benar-benar wajah Tuhan itu, rupa Tuhan itu terlihat dalam hidup kita. Kita mau lihat video ini ya, sama-sama Bapak Ibu kita belajar.
kita lihat, saudara, sepertinya sudah terbentuk, tapi masih perlu dipanaskan. Kalau kita lihat prosesnya ini, sudah ada bentuknya, sudah kelihatan, tapi ternyata masih perlu dihaluskan. Terus dihaluskan dan dihaluskan, digesek. Nah, sampai pada satu titik kita akan melihat nah, kelihatannya Bapak Ibu, si pembuat cincinnya nampak di cincin itu. Wajah dari si pembuat cincin itu nampak di dalam proses ini. Ya saudara, kita digesek. Ketemu orang-orang yang buat kita menjengkelkan. Buat orang-orang yang sukanya pinjam 100. Buat orang-orang yang nggak enak, buat daging kita nggak enak. Tapi itu proses. Supaya pada akhirnya nanti kita tahu diri kita ini siapa. Kita akan terus dibawa untuk serupa dan segambar dengan Allah. Kita akan terus dibawa di sana. Patronnya apa? Boundary-nya apa? Imago Dei. Gambar dan rupa Allah. Tuhan sudah punya cetakannya. Tuhan sudah punya cetakannya. Meskipun, maksud saya begini, setiap orang kita dipanggil dalam bidang profesi kita sendiri-sendiri. Ada yang jadi businessman, ada yang jadi profesional. Dimanapun Anda dipanggil untuk menjalani profesi itu, ingat, kita tetap warga kerajaan surga. Supaya di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah marketplace, orang tuh bisa lihat, oh ini loh, ini anak Tuhan tenan ini. Ini gerejanya ges ini. Orang ini luar biasa ini. Konco-konconya korupsi, demo, dia enggak mau. Jadi yang menilai orang lain, orang ini hebat. Orang ini benar-benar anak Allah. Itu yang menilai orang lain. Nah, untuk sampai ke sana, izinkan kita diproses Tuhan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, itu tidak punya banyak masalah. Tidak bermasalah, mau diketemuin siapa saja. Seperti permen tadi ketemu dengan kopi, iya tidak masalah. Dia nggak jadi apa-apa, dia tetap jadi permen. Terakhir Bapak Ibu, Raja Daud ini sebagai seorang raja, ya, rakyat itu kan cari tahu, minta petunjuk, atau menganggap Raja Daud ini sebagai orang yang paling tahu, orang yang paling paham. Dimintai hikmat, dimintai petunjuk untuk menentukan satu keputusan dan lain sebagainya. Tapi bagi Raja Daud, slide-nya boleh ditampilkan. Bagi Raja Daud, ketika kita membaca tadi Mazmur 139 bagian awal sampai yang tadi ayat 18. Di akhir ayat ini, pemazmur mengatakan, selidiki aku Tuhan, ujilah aku, tuntunlah aku di jalan yang benar. Ya, kita tidak bisa benar-benar tahu tentang hidup kita, kecuali Tuhan. Maka kita perlu menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Tuhan selidiki aku, ujilah aku, benar enggak aku Tuhan?
Benar enggak aku ini? Aku sudah serupa dan segambar dengan engkau belum? Apakah aku masih hidup dengan caraku sendiri? Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama. Kita masuk di dalam proses. Mau ya Bapak Ibu? Digesek, dipanasi. Terus digesek sampai akhirnya kita bisa mengatakan saya sudah selesai. Sama-sama ya, katakan saya sudah selesai. Orang yang tahu diri itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Slide terakhir, ini gambarannya ya, saya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita masuk di dalam proses ini. Nanti di ujungnya kita sama-sama bisa mengatakan, saya sudah selesai. Orang yang tahu diri, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini juga sudah selesai.